Halo semuanya, selamat datang kembali di Sentiment Podcast Season 2. Kembali lagi bersama gue Vincent, host kalian yang masih akan bermonolog untuk menemani aktivitas keseharian kalian. Gimana kabar-kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja tentunya. Dan udah mulai pada kerja lagi ya, udah back to routines. Dan syukurnya udah masuk weekend lagi. Jadi ya kemarin kerja masih setengah hati lah ya, masih hawa-hawa liburannya masih berasa, dan sekarang udah weekend lagi, jadi ya masih bisa istirahat lagi lah gitu. Jadi minggu depan baru bener-bener kerja tuh yang maksimal, gue rasanya gitu ya. Gue tahu kalian gitu juga gak sih? Kalau gue soalnya ngerasanya gitu. Kemarin tuh kerja masih ogah-ogahan, masih berasa hawa liburannya gitu. Anyway, kita udah sampai di episode berapa ini ya, gue lupa. Episode 5 maybe. Dan nggak ada spesifik topik tema yang pengen gue bahas di sini. Jadi kita kayaknya kita react, anjir, react dong. Kita react berita-berita yang lagi rame aja kali ya di saat podcast ini di take. Gue tuh ini podcast di take di tanggal 10 April, hari Kamis. Besok tayang, besok Jumat ya. Jadi podcast gue tuh gue usahain tayang 2 kali seminggu ya. Lagi-lagi ini gue ingetin, setiap Selasa dan Jumat. Kenapa Selasa dan Jumat? Kayaknya kayak waktu yang pas aja gitu, jedanya nggak terlalu lama. Selasa ke Jumat kan 2 hari, Jumat ke Selasa 3 hari gitu. Dan mengingatkan juga akan les kumon ya. Dulu gue tuh kalau waktu les kumon tuh gue ngambil hari Selasa dan Jumat, kayaknya waktu yang ideal aja gitu. Nggak kebanyakan, nggak keseringan, nggak kejarangan. Apa anjing kejarangan? Ya kita bahas berita-berita aja tuh lagi ya, yang lagi rame. Kalau di lini masa sosmed kalian, apa nih yang lagi rame, yang lagi FYP, yang lagi nongol di TL? Ngomong-ngomong TL nih, anjing, sebelum kita bahas berita nih, lagi nongol mulu yang ini nih. Lu pada tahu gak sih? Semoga bukan cuma gue doang ya. Ini gara-gara gue denger sekali, gue disuruh temen gue denger. Coba deh, kayaknya cute banget nih, cute, anjir, cute. Nih yang ini nih, bentar, gue cari dulu videonya. Mana ya? Ini short sih sebenarnya. Nongol mulu anjing. Sehari ini gue udah denger 50 kali mungkin lebih kayaknya. Itu di YouTube doang loh. Anjing, mana ya, kira mau dicari nggak nemu-nemu. Yang ini nih kedengeran nggak? Yang itu ice cream gitu anjing. Ice cream, ice cream, love life tuh. Nongol mulu anjing, sumpah dah. Emang lagi ngetrend atau gimana sih? Gue kan gak terlalu, aduh, gue tuh gak ngikutin tren gitu-gituan. TikTok, IG gue tuh gak main. Sosmed gue tuh cuma YouTube sama WA. Itu bener-bener WA buat bersosial, itu pun sama keluarga, sama teman-teman deket doang. Yang lainnya sama gue, I don't care. Nih ya, gue tuh bisa bahkan berhari-hari tuh nggak buka WA gitu tanpa kena internet. Gue tuh bisa gitu. Gue tuh bukan orang yang dikit-dikit ngecek HP sambil ngapain tuh, HP, YouTube, TikTok, scroll enggak men. Gue tuh bukan orang kayak gitu. Jadi ya you know lah. Makanya kadang tuh temen gue ada ngechat hari ini, gue balas kapan. Sombong, bukan sombong anjing, ini emang gue orangnya gitu ya, gimana. Gue sebodoh amat gitu. Makanya kadang kalau ada kabar apa bodoh amat, sebodoh amat. Mau pada modar mau apa, bukan urusan gue anjing. Anyway, balik lagi nih, kita bahas ada nggak usah banyak-banyak lah ya, kita bahas beberapa aja nih berita yang lagi
Yang lagi trending, at least di lini masa gue nih lagi banyak yang bahas ya. Apa dokter PPDS perkosa anak pasien anjing. Beri guna anugerah 31 dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis PPDS kedokteran Unpad memperkosa anak pasien dengan modus pengambilan darah dan pembiusan. Diperkosa dalam kondisi tidak sadar. Anjing ini mah iya kacau banget anjing. Ini mah lebih parah dari ngebungkus cewek di bar gitu anjing. Walaupun sama-sama dalam kondisi nggak sadar ya ceweknya, tapi at least itu orang nggak make apa ya, nggak make kedok profesinya gitu untuk menjalankan aksi tersebut. Ini mah pakai kedok profesi anjing. Bangsat banget mencoreng buat nama profesinya. Untung ya. Ini kan ini kan ya, aduh gue bukan ngetawain korban, gue bukan mengetawain tragedi atau apa. Disclaimer nih ya, daripada nanti gue diserang SJW anjing nih, gue disclaimer dulu nih, gue bukan nyerang bukan nyerang SJW mau gue serang. Gue bukan ngetawain tragedi, gue bukan ngetawain korban, enggak, gue ngetawain ironinya aja anjir, ironi. Jadi kan dia lagi apa, dia kan lagi program pendidikan dokter spesialis, which is dia lagi nempuh S2 lah ya, karena kan dia ya S1-nya kedokteran udah lulus, berarti dia pengen ngambil spesialis atau profesi itu kan S2 ya. Dia lagi program S2, yang bikin gak lulus bukan nilainya tapi hawa nafsunya anjing. Ironis banget. Anjing ya yang bikin gak lulus di situ. Gue rasa ini orang mah pinter, pastilah pinter anjir, udah lulus kedokteran gitu mah udah pinter, duit ada kan. Tapi nafsunya tidak terbendung, disalurkan terhadap pihak yang salah, bangsat. Yang lebih anjing itu anak pasien anjing. Anak pasien berinisial FH 21 ya, 21. Seenggaknya nggak underage lah ya, tapi tetap aja anjing. Emang si pasiennya lagi ngapain sampai anaknya yang harus dibius, pura-pura ngambil darah gitu? Emang kenapa? Pasiennya dia, orang tuanya si korban lagi butuh donor darah atau gimana sih? Di sini nggak gitu dijelasin sih kronologinya kayak gimana. Maksudnya dalam rangka apa itu pasien ngapain, terus anaknya ngapain di situ? Iya, untung bukan untung ya. Ya namanya orang Jawa ya, masih untung aja kalau ngomong. Untungnya ini orang pas ini ya apa? Ketahuannya kedoknya ini pas masih program S2 gitu. Coba kalau udah nanti udah jadi dokter, udah praktek, yang mana akses dia terhadap obat-obatan gitu semakin terbuka lebar. Wah, nggak kebayang kan lu berapa banyak korbannya yang bakal berjatuhan. Pemerkosaan yang dilakukan dokter residen terhadap anak berinisial FH terjadi pada pukul 01.00. Ini berarti malam ya. Ini tuh kanal berita bisa yang bener gak sih nulis waktu? Inilah apa ya, bukan salahnya, kurangnya di bahasa Indonesia tuh. Ini nih zona waktu ini nggak dijelasin, cuma 01.00 WIB ya. Apa anjing, pagi atau siang? Kan nggak tahu tuh, cuma 01.00 WIB atau pagi. Tapi ngapain anjing pagi? Mau berobat pagi ngapain? Dia kecelakaan, anaknya datang, terus orang tuanya kurang darah, minta minta apa namanya? Minta transfusi dari anaknya atau gimana? Tapi kalau misalnya kejadian jam 1 pagi, ini dokter, ini emang jam-jam rawan sih. Maksudnya jam-jam rawan nafsu gitu ya. Coba deh itu nih pendengar gue yang cowok nih, itu kalau free call
FC ya, free call atau video call sama cewek lu atau sama cewek lah. Kalau di jam-jam segitu juga kan udah jam-jam rawan ya, topik itu udah mengarah ke mana-mana. Gue bisa ngomong soalnya gue pernah ngalamin kayak gitu juga dulu waktu zaman jahiliyah. Ini jam 1 pagi ya kak, ya makanya anjing ngelihat wah ada anak pasien nih cewek. Gini ya, hal itu salah ya, hal itu salah banget. Gue sekali lagi gue nggak menertawakan tragedi, gue nggak menertawakan korban, gue mau menertawakan ketololan si dokter ini aja gitu. Anjing, kenapa jam 1 pagi? Setelah sampai di gedung MCHC ternyata ada korban mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau. Lah, gini. Yang pasien kan orang tuanya si korban ya, tapi kenapa si korban yang disuruh ganti baju gitu? Pakai baju operasi, tau kan baju operasi yang hijau, bukan hijau Tosca atau apa, Cyan, Cian warna tulisannya. Biasanya kan pada warna kayak gitu, ini kenapa? Ya makanya kenapa anaknya disuruh ganti baju. Pada saat itu saya mau menusukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban. Anjing, berarti bius total nih 15 kali anjing, 15 suntikan men. 15 suntikan, buset, itu mah hibernasi anjing anak orang. Terus korban pusing lalu tidak sadarkan diri. Ya iyalah anjing, 15. Korban sadar pukul 4 anjing. Di gedungnya itu gedung baru dibangun, belum dioperasikan lah. Kenapa itu orang bisa prosedur operasi di situ anjing? Yang lainnya, pihak yang lain kenapa ngizinin? Aneh banget anjir. Gila ya, ngeri banget ya. Udah dokter-dokter sekarang udah mulai ngeri ya. Tapi nih, mark my words, dokter-dokter ke depan akan jauh lebih ngeri lagi karena mereka lulus dengan ChatGPT. Tandain omongan gue anjing. Makanya kalian dari sekarang jaga kesehatan supaya semua gak ke dokter. Atau kalau mau berobat yang herbal aja lah, natural gitu, kayak rempah-rempah China, Indian, atau obat-obat Arab gitu, pakai apa yang jinten hitam, apa habatus sauda gitu-gitu. Daripada ke dokter nyong udah mahal, lu diduitin. Terus dokternya juga belum tentu kompeten. Kayak gini kan nih calon dokter yang gak kompeten anjing. Ya dari knowledge-nya mungkin dia kompeten, tapi dari ethics-nya nol anjir. Oke, move to the next news. Panas PSI versus PDIP. Kenapa versus anjing, diadu goblok, udah kayak lagi di ring. Usai pertemuan Prabowo dan Megawati tuh. Emang udah gue bilang dari ini yang suka diskusi sama gue dulu nih, udah pasti ini. Yang panas tuh yang bawah-bawahnya doang, yang atasnya mah pada nyantai semua. Pada bro, di atas mah gak ada kubu-kubuan, semuanya temenan, semua satu sama lain kayak gini. Elunya aja yang di bawah yang gampang kegiring opini, gampang terprovokasi. Gini ya, lu tuh kayak selalu tuh mikir hitam putih doang sih. Ini nih kalau orang-orang dangkal nih mikirnya cuma hitam putih doang. Jadi kayak kalau kalau dia merasa apa ya, udah fanatik ke kubunya dia, jadi kubunya dia benar, yang lain jahat gitu. Selalu yang di luar dia tuh salah. Orang-orang dangkal yang kayak gini nih yang emang ngeselin nih, yang bikin kacau tuh yang kayak gitu. Padahal mah yang di atas-atasnya mah tenang-tenang aja tuh. Ini pada ketemuan nyantai. Tuh Prabowo ke rumahnya Megawati, ketemu bukan di restoran, bukan di hotel, apa, ke rumahnya bro. Kurang kurang tanda kutip mesra apa pertemanan mereka anjir. Puan aja sama Prabowo ngumpul mulu, ketemu mulu, ketawa-tawa gitu kan. Yang di bawah-bawahnya aja nih. Makanya jangan kebanyakan nonton film superhero lah anjir. Jadi kalian tuh mikir ini yang ini harus apa, musuh, apa yang di luar kalian tuh musuh, jadi kalian harus ngelawan mereka segala macem.
Ngerti gak sih, kayak Avenger. Jadi Prabowo tuh ibaratnya nih, Prabowo di luar, misalnya nih lu pendukung kemarin PDI gitu kan, Prabowo di luar tuh jadi mikirnya Prabowo tuh Thanos, sementara lu tuh Avenger, mengumpul kekuatan, kita harus rekrut ini sini, harus join kita sini, kita gabungkan kekuatan untuk menggulingkan mereka. Enggak men, gak begitu anjing. Makanya jangan kebanyakan nonton Avengers. Bold and underline, gue juga suka Avengers. Oke, gue nonton Marvel Phase 1, 2, 3 itu doang, semua. Tapi kenapa gue gak lanjut nonton, karena menurut gue MCU ends with Endgame. Oke, titik, no debat. Kita lanjut lagi ke topik berita tadi. Partai Solidaritas dan Partai PDIP kembali memanas. Kedua partai ini saling membalas komentar terkait pertemuan Presiden Prabowo dan Ketum PDI Megawati. Oke, ketemu di rumahnya pada Senin. Ketemu 1,5 jam, lumayan lama juga nih. Siapa? Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Oh, ini orang yang lagi keseret pinjol judol aja. Antara Pak Prabowo dan Bu Megawati untuk Umar promosi silaturahmi dalam hari Idul Fitri. Ya maksudnya, ya yang di atas aja maaf-maafan, mas yang di bawah enggak, cik gitu. Antara memang hubungan, iyalah, hubungan baik-baik lama, bersahabat udah lama banget. Lu lupa men, 2008 Mega Pro, Megawati Prabowo. Jadi kalau orang sekarang kayak nganggap mereka musuhan, lu baru bangun apa gimana bro? Lu dari gua mana anjing, ketinggalan banget. Pertemuan kekeluargaan sehingga tak terasa mana. Oh iya, PSI lantas mengomentari pertemuan Megawati. Waketum PSI justru mendorong agar Megawati bertemu dengan Jokowi dan SBY. Tuh orang tuh kenapa sih, kayak kenapa jadi lu yang ngatur anjing? Ini siapa sih, ini Waketum PSI Andi Budiman? Kenapa itu jadi yang ngarahin Megawati harus ketemu sini bro? Megawati lebih cerdas politiknya, lebih berpengalaman, dia udah tahu yang mana yang harus dilakuin, mana yang enggak. Kenapa jadi itu yang ngatur anjing? Partai baru kemarin sore Waketum lagi ngomong, ketumnya Kaisang ya kan, pantas diem ketumnya. Kaisang kan diem, ya memang diem dong, nggak canda. Waketum Andi Budi PSI partai sekali ikut waktu itu dibilangnya 2019 nggak lolos Senayan, ya malu. Yang kayak gini tuh masih ada aja orang yang dengerin omongannya gitu. Partai anak muda beruan, apaan sih anjing, gue anak muda tapi nggak merasa terwakilkan sama suara lo pada. Kita butuh kekompakan mengatasi masalah bangsa. Ini benar-benar pertemuan Megawati dengan para pemimpin seperti SBY dan Jokowi, menurut dia ya nggak harus juga ya. Kenapa harus? Aneh banget dah nih orang. Jangan sih ngomong ada oleh PDIP. Iya emang ada banget anjing. Orang dari partai kayak lo ngatur partai segede PDI gitu. Guntur Romli menyatakan pihaknya tidak berharap Megawati dikunjungi oleh Jokowi. Guntur Romli mengatakan motivasi menurut SBY. Ade Armando yang sering menyerang Megawati. Iya, Ade Armando anjing. Ade Armando kan buzzer. Buzzer Jokowi anjing. Nah kan giliran gini lu mau ngomong apa PSI? Giliran dibalikin gini bingung kan lu. Apa motif PSI tiba-tiba, nih si Guntur Romli bilang, apa motif PSI tiba-tiba mendorong pertemuan Bu Mega dan PSBY dengan Jokowi? Padahal kader PSI seperti Ade Armando sering menyerang dan memfitnah Bu Mega. Mampus. Makanya aduh gila, ini orang gak diajarin PR apa nih? Yang Waketum siapa tadi anjing? Gak tau lah, gak peduli anjing. I don't give a fuck sama namanya. Kalau
pengetahuan strategi politik itu cuma segitu, mbok ya jangan banyak ngomong gitu. Ngomong dia internal lo ya biar lo gak diketawain orang luar. Guntur menyampaikan kata penutup diri seperti kunjungan Prabowo, dia bahkan menyebut putra SBY AHY Ibas sering kunjungan Megawati. Ya iya, ya memang dong. Justru Jokowi yang gak pernah lagi. Ya itu mah apa ya, boneka yang ngamuk sama wayangnya aja gak sih? Sama wayangnya, sama dalangnya. Dalang wayangnya ngamuk sama dalangnya. Jadi bonekanya gerak sendiri, udah gak mau dimainin, I guess. Ya gitulah kira-kira ya antara dua tokoh tadi. Orang-orang tuh suka lupa 2008 tuh mega pro. Sekarang dianggap musuhan. Enggak gitu juga kali. Enggak semua yang di luar kubu lu tuh musuhan anjir. Enggak gitu cuy. Itu lu bocah banget sih kalau pemikiran kayak gitu. Oke, lanjut ke berita ketiga. Wah, lagi rame banget nih waktu podcast episode kemarin seperti gue bahas juga ya, tarif US. Perang dagang memanas, ternyata Cina bikin AS tekor. Perang dagang antara Cina dan Amerika mulai memanas perang tarif. Trump mengumumkan anjing iklan detik monyet. Tarif untuk puluhan negara yang mulai berlaku. Tapi udah ditunda ya. Statement barunya ditunda 90 hari ke depan. Masih membuka dialog berarti Trump. Ntar kita bahas kenapa ditunda. Cina jadi salah satu negara karena tarif impor tinggi sebagai 104%, sebagai aksi balas dendam Trump. Tadinya Cina kenain barang dari US tuh 34%, karena dibalikin 104%, anjing. Diambil memulihkan kondisi industri AS dan mengurangi ketergantungan impor. Trump mengenakan tarif impor tersebut ke negara-negara yang membuat AS defisit neraca perdagangan. Tuh, tahun 2024 ya perdagangan antara mereka ini 585 miliar USD. Gila. AS mengimpor lebih banyak dari China senilai 440 miliar. Emang tuh banyakkan US yang impor dari China. AS mengalami defisit perdagangan aja. Angka ini berbeda dengan klaim defisit 1 triliun, jauh banget anjing Trump, gila. Overclaim gini. Kategori barang ekspor terbesar. Kacang kedelai dari AS ke China ya. Bentar dulu deh, kita lanjut dulu beritanya. Ada berita kedua lagi. Bentar, loading. Udah kan tadi pertama China ngasih 34, terus Trump ngasih 104 ya. Terus dibalikin lagi, China ngasih 84. Dibalas lagi sama US 125%, anjing, barang-barang dari Cina. Udah gila, siapa yang mau beli barang dengan biaya tambahan 125%? Tapi, nah, udah ya, ini kita udah bahas, data-datanya udah selesai lah ya, persen-persenannya udah. Jadi, akhirnya itu kan ditunda ya, untungnya ditunda selama 90 hari ke depan, which is good. Ini kesempatan juga bagi Indonesia buat ngelobi-lobi US di tengah kesemrawutan IHSG yang masih belum ada titik terang kayaknya. IHSG untuk melonjak lagi, untuk to the moon lagi. Jadi gue rasa kita sebenarnya cukup diuntungkan sama 90 hari ini untuk ngelobi-lobi, asal jangan salah ngelobi aja ya. Dan menurut kalian kira-kira kenapa? Ayo,
gue kasih waktu nih seperti biasa 5 detik buat mikir kenapa ditunda 90 hari oleh dari US sendiri itu untuk kebijakan ini. Gue kasih waktu kalian 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau kalian udah nemu jawabannya bisa tulis di kolom komen. Kalau menurut gue, karena yang kena dampaknya tuh nanti malah US-nya sendiri gitu. Kenapa US sendiri? Harusnya kan bagus. Mereka jadi bisa berdikari. Jadi mereka nggak ketergantungan asing. Mereka jadi industrinya makin besar sendiri. Ya, tapi makroekonomi nggak sesimpel itu gitu. Apalagi ditambah politik, geopolitik. Itu nggak sesimpel itu guys. Sayangnya. Gini loh. Tadi kan udah ada data ya. Malah US tuh juga ketergantungan ekspornya barang-barang luar tuh cukup tinggi ya, terutama dari China tadi. Makanya banyakkan US impor dari China instead of China impor dari US gitu. Karena sebagaimana mereka memberi dampak ke negara yang mereka kasih tarif, mereka juga akan mendapat dampak dari negara-negara mereka yang mereka kasih tarif gitu. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu semua juga lagi hancur, lagi collapse. Ini yang mendasari ya, karena Trump bisnismen ya, dia pasti melihat sikon ini, dan gue rasa itu yang paling mendasari dia buat menunda at least 90 hari ya untuk memperlakukan tarif baru ini terhadap negara-negara yang dianggap tanda kutip lawan mereka. Kita tuh juga dianggap lawan loh sama mereka, jangan salah, karena kita tuh udah terang-terangan pengen gabung BRICS, yang mana BRICS dibentuk itu buat ngancurin dolar gitu. Kita tuh gabung nanti punya mata uang sendiri, jadi kita nggak pakai dolar lagi. Nah, Amerika kan paling nggak suka ya kalau dolar sama minyaknya diganggu, jadi dia siapapun yang mengganggu kestabilan minyak dan dolar mereka tuh akan dia lawan gitu. Ya karena kita udah join ke kubu yang mengancam kestabilan dolar mereka, mereka consider kita lawan secara nggak langsung gitu. So, kenapa mereka juga kena dampaknya? Kenapa Amerika kayak senjata makan tuan? Karena gini guys, negara sebesar US, bahkan negara sebesar US, unfortunately mereka nggak bisa sustain dengan industri mereka sendiri gitu ya. Kalaupun nih mereka udah nih ketok palu tarif sekian untuk negara-negara tadi, China, Indonesia, and whatsoever, mereka coba majuin sektor industri lokalnya gitu ya, industri domestiknya, mereka tuh nggak akan sustain karena demand-nya itu lebih banyak ketimbang supply-nya. Demand-nya seperti hukum ekonomi yang sangat simple. Kalau supply-nya dikit, demand-nya tinggi, harga akan naik dong. Harga akan naik, orang pada nggak jadi beli, pada malas, nanti malah demand-nya turun sendiri, lalu nanti itu siklus never ending cycle gitu. Tapi kan antara satu siklus ke siklus yang lain tuh waktunya nggak sebentar ya, bisa memakan waktu yang lama. Nah, di dalam waktu ketika memasuki masa siklus ini, mungkin Amerika itu belum tentu bisa bertahan gitu, melewati fase tersebut, dimana demand mereka, Amerika itu rakyatnya konsumtifnya bukan main. Ya 11-12 lah kita. Kita juga kan konsumtif banget ya orang-orang kita tuh. Tapi kayak ya 11-12 lah ya. Makanya industri mereka tuh nggak akan bisa memenuhi demand dari rakyatnya itu sendiri. That's why itu gede banget tadi nilainya mereka impor itu lebih besar daripada
nilai impor dia dari China, kita ngambil satu sampel aja ya, dari China itu lebih besar dari impor China, impor barang Amerika ke China gitu, lebih gede. Itu kan artinya kalian bisa ngelihat ya, kalau artinya kalau China mungkin bisa lebih sustain dalam mengandalkan produk industri domestiknya gitu. Karena ya emang mereka dari awal, dari dulu itu negara yang power mereka itu di ekonomi gitu. Di rakyatnya banyak, transaksi juga banyak. Jadi perputaran uang juga gede gitu. Keunggulan mereka tuh di ekonominya dari dulu gitu. Dibanding dengan US. Oke lah, nih US nih. Kita balik lagi, US pasang tarif jebret. Tanda kutip memutuskan hubungan dagang dengan blok lawannya gitu ya. Blok China, Russia, BRICS lah, BRICS. Lalu mereka berusaha bertahan dengan sokongan dari bloknya mereka, which is blok barat. Apa sih? Ya you know lah ya, France, Germany, whatsoever, England. Tapi kalau kalian sadar satu hal, blok barat itu bukan blok yang kuat di bidang ekonomi. Gitu loh. Kalau di bidang politik, kalau di bidang militer, oke lah, mereka masih terlalu overpower. Bidang science apalagi, mereka menjadi pionir banget. Tapi di bidang ekonomi, sadly mereka belum gitu. Nah, jadi antara dua blok ini pertarungan dua blok lagi nih, antara blok ekonomi dan blok yang kuat di ekonomi dan blok yang kuat di militer dan sainsnya. Gitu. Dan di BRICS itu negara-negara yang gabung itu kan negara-negara yang kuat ekonomi. Ya kalau secara militer mungkin beberapa bisa menandingi ya, kayak China dan Rusia udah pasti bisa. Ya walaupun gak head to head dengan Amerika dan bloknya, seenggaknya udah hampir bisa lah menyaingi mereka. Di bidang sains juga, teknologi di China itu, China udah kayak negara cyberpunk anjir. Kalau lu datang ke kota-kota besarnya kayak Shanghai, Chongqing, Beijing, kota-kota besarnya udah kayak cyberpunk. Lu kalau main cyberpunk ya udah pasti ngerti lah yang gue maksud. Jadi sains pun mereka udah mulai menyaingi gitu. Jadi sains sudah mulai menyaingi, militer juga udah mulai menyaingi, dan di ekonomi mereka jauh mengungguli nih blok barat. Sementara blok barat ekonominya lemah banget, jauh banget gitu. Jadi kalau di rata-rata nih, misalnya kalau di mana ya? Bentar gue pakai kalkulator deh. Kalau di blok China dan kawan-kawan, misalnya ya, kita kasih nilai, kita pakai nilai nih. Di ekonominya itu 10 skornya. Ini scale 0 to 10 aja ya. Terus di ekonomi 10, di science itu 9, di militer tuh 9. Kita bagi 3. Nilai rata-rata mereka iya ya. Oh, bentar. Gue lupa lagi ngasih kurung. Nilai rata-rata mereka tuh 10 tambah 9 tambah 9 itu 9,3. Oke. 9,3. Nah, kalau di blok barat, US dan kawan-kawan, itu military 10 ditambah science 10 ditambah ekonomi 6 dibagi 3 cuma 8,67. Itu soalnya jomplang banget kemajuan militer science mereka tuh nggak diiringi dengan kekuatan finansial mereka gitu.
dibanding China ya, mereka tuh wah gila, mereka udah ekonomi kuat, science juga, militer juga. Makanya mereka tuh ketar-ketir gitu. Apalagi yang harus diinin ya. Kalau China misalnya kayak tadi diketok palu sama US tarifnya segitu ya nggak masalah. Gue bisa, buktinya gue dengan industri domestik gue hampir bisa menanggulangi demand rakyat gue sendiri. Kalau nggak ada lu pun, sekutu-sekutu gue ini negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar. Jadi gue yakin gue bisa sustain gitu, kata China ya. Karena kan kita kan ada di bloknya China ya. Kita kan juga negara yang ekonominya ya so-so lah ya. Terus kan ada India, ada Rusia. India tuh lagi gencar banget tuh, India juga dalam bidang anything. India tuh lagi gencar banget. Dulu tuh gini guys, dulu tuh makanya antara barat dan timur gitu ya, antara Amerika dan Cina lah gampangnya. Kita sekarang bahas dua negara ini dulu. China tuh kayak tanda kutip, oke lah US, Anda silahkan memimpin invention ya, penemuannya, penelitiannya, silahkan Anda yang menjadi pelopor. Tapi kalau Anda butuh apa-apa, butuh bahan baku apa, silahkan larinya ke kita gitu. Maka dari itu China tuh kuat ekonominya tuh dari situ. Mereka tuh ngeruk banyak tuh dari US karena US inventionnya tuh gacor gitu ya, secara penemuan sains. Bukan cuma US sih, US dan kawan-kawan lah ya, blok barat. Nah mereka kan untuk merealisasikan penemuan mereka kan mereka butuh sumber daya, dan sumber daya itu terbatas. Karena terbatas jadi some of them harganya mahal gitu. Jadi China tuh menawarkan sumber daya dengan harga murah gitu, asalkan lu tetap larinya ke kita gitu. Kalau lu butuh apa-apa lu larinya ke kita, gue jamin lu kasih harga yang paling murah, asalkan lu tetap ke kita deh kalau butuh apa-apa gitu. Nah China menang banyaknya di situ tuh, dia ngeruk banyak duitnya tuh di situ gitu. Makanya tenaga kerja pun kayak di Indonesia, kenapa sih banyak tenaga kerja China di sini? Ya karena mereka lebih kompeten. Mereka lebih kompeten dan harganya lebih murah loh. Surprisingly harganya lebih murah, oke? Ketimbang pekerja lokal. Udah mah lebih kompeten, harganya lebih murah. Itu tuh nilai plusnya, poin plusnya dari China. Udah mah lebih bagus, lebih murah gitu. Contohnya gini deh. Kalau kuli bangunan nih di, ya kita ngomongin China aja. Kuli bangunan di China tuh mereka tuh sekolah tahu buat jadi kuli. Kalau di sini kan orang jadi kuli karena putus sekolah, karena nggak sekolah. Dari situ aja udah dapat gambarannya lah ya, gimana jomplangnya perbedaan kualitasnya. I'm not saying kuli di sini jelek-jelek, tapi ya pasti hasilnya ya pasti beda lah antara apa ya, orang yang ngabisin waktu bertahun-tahun belajar buat hal itu sama orang yang tanda kutip terpaksa jadi melakukan hal itu kan lain. Mungkin dari hasil nggak kelihatan jauh beda gitu ya, dari hasil jadi, tapi segi dari efisiensi, cost dari segi money, time juga, waktunya itu pasti bedanya di situ gitu. Lebih efisien aja mungkin. So, jadi karena mereka tuh udah mah lebih banyak, murah, bagus, itu unggulnya China tuh. Yang susah disaingi sama pihak lain gitu, karena mereka tuh rakyatnya banyak banget, 1 miliar lebih gitu. Nah sekarang India juga mulai menyaingi dari segi populasi, dan surprisingly mereka juga bisa memprovide resources itu dengan harga yang lebih murah lagi ketimbang China. Makanya banyak brand-brand gede tuh yang nyari apa-apa tuh udah mulai ke India sekarang. Kayak Apple sekarang udah mulai ke India, Google udah dari lama ke India. Jadi ini
lagi-lagi ini buat ngasih gambaran lo aja nih, kalau bloknya China itu China, Russia, BRICS itu emang kuat di ekonominya aja. Kalau blok barat kekeh pengen ngehantem blok timur ini dengan sains dan militeri mereka, ya siap-siap dari blok timur ini ngehantem blok barat dari segi ekonominya. Nah silahkan aja nih kuat-kuatan nih, ya kan, kuat-kuatan aja tuh, mana yang lebih kuat antara nahan peluru M16 atau nahan nafsu pengen beli PS5 dan GTA 6 gitu. Gitu guys. Jadi ini tarif ini, new US tarif ini sadly nggak gitu menguntungkan sebenarnya dari US ke US sendiri, malah akan bawa dampak yang negatif bukan cuma ke US ya, tapi ke the whole world I guess. Karena Amerika tuh nggak semua negara juga suka sama dia, udah obviously lah ya. Begitu juga dengan China. Jadi harus benar-benar hati-hati banget nih Trump pakai 90 hari. Gue rasa ya udah cukup lah ya, cukup ideal ditunda 90 hari. Ditunda juga kan belum tentu disahin ya, maksudnya ditunda masih digodok lagi gitu. Nah gue sih berharap semoga pihak Indonesia nih bisa mengambil kesempatan ini buat ngelobi mereka aja, buat ngelobi US. Kalaupun barang kita kena tarif, seenggaknya ya jangan tinggi-tinggi lah. Gila men, ya IHSG mau dihantem sampai segimana lagi, sampai cuma 3.000 anjing. Kalau IHSG udah sampai 3.000 lu pada makan gabah kali. Oke lah ya, udah gue rasa sekian dulu. Episode kali ini udah lumayan panjang nih, udah 40 menitan. Silahkan komen juga di kolom komentar tentunya. Bisa request topik, bahas apa, ada yang mau ditanya-tanyain, boleh juga, silahkan komen aja. Nanti gue pertimbangkan lah ya komenan tersebut untuk gue apa ya, untuk gue pakai sarannya atau enggak di episode selanjutnya gitu. Komen mah komen aja, gue baca kok, tenang aja. Komen gue baca. Subscriber masih segini mah komen udah gue bacain anjing. Kalau udah banyak mah gue ngapain baca komen, bikin anxiety. Oke ya, sekian dulu gue rasa. Terima kasih semuanya sudah dengar, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Vincent Noskan signing off. Bye bye semuanya, thank you.